Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hamdan sholatan wa ni'matan amma ba'du, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pak Dr. Nana Jumhana, yang kami hormati Ketua Prodi PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Muhammad Hasanuddin, dan yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Subanji, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta PPG Angkatan 2 serta Angkatan 1 yang kebetulan belum lulus UKIN-nya. Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua nanti bisa menyimak dengan seksama mengenai bagaimana persiapan untuk kegiatan portfolio dan juga persiapan UKIN nanti. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli sya'ah al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya arahan dan sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kepada yang terhormat Bapak Dr. Nana Jumhana MAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Subanji dari Panitia Nasional UKM PPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan memenuhi undangannya Pak Subanji. Ketua Prodi PPG dan Sekretaris Pak Haji Rifki dan Pak Kodir yang saya hormati, dan seluruh staf pendukung tim support dari pelaksanaan PPG Daljab di lingkungan LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SMP Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim secara virtual dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang cukup penting untuk kita lakukan, yaitu kegiatan bimbingan teknis pengisian portofolio bagi para peserta PPG di lingkungan LPTK UIN SMP Banten, baik yang angkatan pertama maupun angkatan yang kedua yang sedang berjalan. Angkatan yang pertama tentu saja kita undang juga Bapak Ibu yang kemarin masih gagal dalam pelaksanaan UKIN-nya. Semoga dengan kegiatan ini nanti bisa diperbaiki dan bisa lulus secara sempurna pada kegiatan UKIN yang akan datang. Pak Subanji yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta PPG yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Subanji yang telah memenuhi permintaan kami, permohonan kami untuk memberikan semacam BIMTEK lah ya, bimbingan teknis pada para mahasiswa PPG kami. Ini tentu saja adalah hasil evaluasi kami atas kekurang maksimalan ya hasil kemarin pada kegiatan UKM PPG pada angkatan pertama. Sesungguhnya Pak Subanji, pada angkatan pertama kami juga telah melakukan BIMTEK semacam ini pada para mahasiswa ini. Kami mengundang waktu itu Pak Dr. Asep Supena untuk memberikan materi terkait dengan pembekalan pada para mahasiswa tentang penyusunan portofolio yang nanti akan diunggah pada kegiatan ujian UKIN, ya, ujian kinerja. Namun berdasarkan hasil kemarin, kami baru bisa mengantarkan sebanyak 43% kemarin, termasuk rendah barangkali, dan ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus meningkatkan tingkat kelulusan pada batch 2 ini nanti, dan juga
Terus kemudian kami juga ingin mengantarkan juga teman-teman yang masih menjadi retaker pada angkatan 1 kemarin yang nanti akan ikut kembali pada kegiatan UKIN dan UP pada angkatan kedua nanti, batch 2 nanti. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak sekalian, kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini, walaupun waktunya cukup sempit, mudah-mudahan kita bisa mengefisienkan waktunya. Saya ingin agar Bapak Ibu sekalian memanfaatkan sebaik mungkin kegiatan ini, ya, menyimak sebaik mungkin dan sejelas mungkin dari pemaparan nanti Pak Dr. Subanji. Beliau adalah orang yang punya otoritas dalam bidang penilaian UKM PPG. Beliau adalah Wakil Ketua Panitia Nasional UKM PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan nanti akan membekali kita dengan hal-hal yang terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu dalam pengisian portofolio sekalian. Ya. Portofolio ini walaupun porsi nilainya 1/7 dari secara keseluruhan penilaian UKIN sekalian, tapi cukup menentukan. Ya. Kalau Bapak Ibu kurang memperhatikan dan bahkan ada yang dikosongkan, itu sama sekali nanti membuat Bapak Ibu tidak bisa lulus dalam UKIN. Ya. Padahal UKIN ini adalah sesuatu yang akan mengantarkan Bapak Ibu juga pada kelulusan UKM PPG secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi persiapan kelulusan Bapak Ibu sekalian, baik dalam kegiatan UKIN nanti di akhir November ini maupun nanti termasuk juga pada kegiatan UP nanti ya. Untuk UP Bapak sekalian, kita akan usahakan juga akan nanti ada pembahasan tentang kisi-kisi soal UP ya. Akan diraih oleh Pak Kaprodi dan Sekprodi. Ini juga bagian dari ikhtiar kita agar bisa mengantarkan Bapak Ibu lulus UKIN dan UP semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya. Kita ingin tingkat dan persentase kenaikan persentase Bapak Ibu pada batch 2 ini semakin meningkat dibanding pada batch pertama kemarin. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat menghimbau Bapak Ibu mengikuti dengan serius. Ya. Terima kasih kepada Pak Kaprodi PPG dan juga Sekretaris Prodi serta jajarannya. Dan juga terima kasih kepada Pak Subanji yang telah meluangkan ya, dengan begitu padatnya kegiatan beliau. Beliau masih sempat memenuhi undangan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah Pak Subanji ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak sekalian. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang diprogramkan oleh Kaprodi PPG mohon diikuti sebaik-baiknya karena itu semuanya adalah ikhtiar kita dalam mengantarkan Bapak Ibu kepada kelulusan yang optimal pada PPG tahun ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih segala perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah dan mari kita sama-sama buka kegiatan sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas arahan dan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita langsung saja ke kegiatan inti, yakni penjelasan mengenai bagaimana persiapan portofolio, kemudian nanti teknik-teknik agar lulus UKIN. Kepada yang terhormat Bapak Subanji, kami persilahkan. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Saya akan share ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat sehingga bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menyampaikan mungkin terkait dengan UKIN, tapi nanti sedikit saja saya singgung terkait dengan UP juga sedikit, tapi yang banyak adalah bahas terkait dengan UKIN. Suara saya terdengar enggak ya? Dengar ya. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan Bapak Ibu perkembangan UKM PPG itu. Jadi yang tahun 2019
Mudah-mudahan coretan saya ini nampak, mudah-mudahan begitu. Jadi dulu kita menggunakan 7 CPL ini, 7 CPL, tapi dulu masih banyak menggunakan luring, UP-nya luring. UKIN-nya juga UKIN langsung praktek pembelajaran di kelas. Tahun 2020, nah, karena ada pandemi, memaksa kita untuk berpikir yang berbeda. Kita tetap menggunakan 7 CPL, UP-nya berbasis TUK, daring tapi berbasis TUK, daring TUK. Kemudian UKIN-nya ini yang banyak berubah. UKIN-nya mengirimkan video dan portofolio. Nah, ini yang membedakan dengan 2019. Portofolionya ini meliputi 4 komponen. Kemudian tahun 2021 ini ada perubahan. UP-nya berbasis domisili. UKIN-nya ini menggunakan portofolio yang di sini menggunakan 6 komponen. Artinya apa? 6 komponen bukan mempersulit, malah mempermudah yang 2021 ini. Yang dulu tidak diakui pada 2020, yaitu pengabdian masyarakat, dulu tidak diakui di sini. Yang di 2021 diakui. Prestasi pada saat 2020 tidak diakui, 2021 diakui. Artinya apa? Diperluas untuk kuliah gitu. Sehingga lebih mudah untuk tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, semua proses itu kita menggunakan yang namanya profil lulusan PKMBPG. Jadi Bapak Ibu kalau lulus itu harus memenuhi profil ini. Dalam profil ini yang paling pokok adalah apa? Yang guru itu harus menguasai materi ajar, berkarakter, berkepribadian, menginspirasi. Ini penting sekali Bapak Ibu, menginspirasi. Ya, penampilannya memesona. Ya, ini dari profil lulusan ini kemudian dijabarkan menjadi 7 CP. Nah, CP pertama kaitannya dengan kepribadiannya guru, mulai dari persona, tugas keprofesian. Nah, ini CP1 mengukur kaitannya dengan kepribadiannya guru, karakternya guru. Kalau lulus PPG itu harus memesona. Memesona itu diartikan gini Bapak Ibu, bukan memesona itu harus kalau laki harus tampan, kalau putri harus cantik, tidak. Memesona itu artinya kalau seorang guru masuk di kelas, muridnya merasa nyaman dengan tampilannya guru. Nah, nyaman itu tidak diartikan harus kondisinya cantik atau tampan, tapi bisa membuat ketentraman bagi siswa. Ini memesona. Kemudian juga penuh panggilan jiwa. Jadi guru itu bukan sesuatu yang terpaksa, tapi benar-benar panggilan jiwa. Saya terpanggil untuk menjadi guru, itu yang diukur untuk CP1. CP2, bagaimana Bapak Ibu bisa merumuskan indikator capaian pembelajaran yang memuat berpikir tingkat tinggi. Kenapa berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu? Karena tantangan ke depan, jadi Bapak Ibu mengajar sekarang ini sebenarnya bukan untuk menyiapkan anak yang saat ini, tetapi digunakan untuk menyiapkan anak menghadapi tantangan 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, itu kenapa yang bisa digunakan untuk adaptasi adalah berpikir tingkat tinggi. Kalau berpikir tingkat tinggi, maka siswa itu cenderung mampu beradaptasi dalam segala keadaan. Kemudian juga merumuskan indikator yang memuat komponen kritis, kreatif, komunikatif. Jadi VOCI, komunikatif, kolaboratif. Nah, ini yang kedua, bagaimana guru bisa merumuskan indikator. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menguasai materi ajar, termasuk advance material. Jadi materi yang lebih tinggi, yang bermakna, yang bisa menjawab aspek apa tuh sebenarnya materi itu yang sedang dipelajari itu, mengapa kok harus muncul
materi seperti itu, filosofinya, dan bagaimana menggunakan materi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini CP yang ketiga. CP yang keempat, Bapak Ibu. CP yang keempat, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran. Yang keempat, bagaimana merancang pembelajaran yang memadukan pengetahuan, pedagogik, teknologi, TIPEK. Jadi memadukan materi, pedagogik, teknologi. Nah, ini yang kenapa kok perlu teknologi, karena ke depan siswa kita memang menghadapi yang paling berat adalah perkembangan teknologi. Jadi bagaimana Bapak merancang pembelajaran. Yang kelima, bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran. Nah, yang kelima ini banyak ditampilkan dalam ujian praktek pembelajaran. Ya, praktek pembelajaran. Kalau yang nomor 4 itu banyak CP. Bagaimana Bapak itu mengevaluasi. Kemudian yang CP5, bagaimana Bapak itu mengevaluasi. Ini ada di RPP sama PP ini. RPP ada, ada. Bagaimana Bapak merancang penilaian yang memuat aspek sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Karena itu Bapak Ibu nanti kalau membuat RPP ya ada penilaian yang kaitannya sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian yang CP ke-7 Bapak Ibu, ini kaitannya dengan pengembangan diri. Ya, ini adanya di portofolio. Nah, ini Bapak Ibu. Bobotnya hanya 1/7. Ingat 1/7 saja ini yang, karena kan 1 dari 7. Bobotnya 1/7, tetapi tidak boleh kosong. Jadi harus ada nilainya di 7 ini. Ini yang penting. Uji kompetensi mahasiswa itu ada 2 macam. UKIN itu memuat, ini ada 3 komponen, RPP, terus kemudian praktek pembelajaran, yang ketiga adalah portofolio. Kalau UP-nya yang 2021 ini berbasis domisili UP-nya. Jadi ini berbasis domisili. Saya sambil menjelaskan, saya buat coretan-coretan nampak enggak ya? Saya sambil menjelaskan, saya buat coretan. Mudah-mudahan nampak ya. Nampak Pak. Oh ya sudah. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, karena adanya pandemi kemarin, UKIN pun disesuaikan, UP pun disesuaikan. Kemudian berikutnya lagi ini penyesuaiannya itu disesuaikan dengan daerahnya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak yang sudah masuk di sekolah sekarang. Daerah hijau, real teaching direkam. Jadi real teaching di kelas direkam 2 JP. Ingat ini prakteknya 2 JP. 2 JP. Ada yang subscribe yang lain Pak Irfan. Ya. 2 JP. Ya. Kelihatan ya. 2 JP. Terus kemudian dari 2 JP itu di edit menjadi 30 sampai 40 menit. Nah, ini. Yang memuat unsur pasang ulang Pak. Ya. Oh, Belum. Ya. Ya. Belum saya sembah ya. Ya. Nampak? Jadi yang daerahnya Jadi yang daerahnya hijau ini ada luring masuk kelas. Prakteknya itu 2 JP itu diedit menjadi 30-40 menit. Ingat nanti yang diupload itu adalah yang linknya dari
video yang diunggah oleh Bapak Ibu. Jadi yang diunggah, karena itu tolong nanti pastikan bahwa ketika mengunggah itu linknya itu coba dulu, linknya dibuka nggak bisa benda. Banyak kejadian linknya itu ketika dibuka nggak bisa. Nah ini yang harus benar-benar diyakinkan, dipastikan bahwa yang diupload oleh Bapak Ibu itu bisa dibuka dengan link yang dikirim oleh Bapak Ibu kepada penguji. Nah, ini yang penting ya, yang penting ini. Kemudian kalau daerahnya non hijau tetapi ada pembelajaran daring, maka ini dipilih. Jadi ini juga sama, 2 GB pembelajarannya daring, terus diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Yang diunggah adalah link Google Drive bisa, kalau YouTube linknya di YouTube itu tidak bisa, itu yang diunggah. Yang dibuka oleh penguji adalah linknya ini. Kalau ini hanya alternatif terpaksa, karena sekarang sudah tidak ditentukan ini. Ini kalau daerahnya itu merah, tidak boleh ada pembelajaran di kelas, ya. Kemudian jaringan internet tidak ada, ya, baru boleh digunakan alternatif yang ketiga ini. Imajiner, jadi pembelajarannya itu imajiner, seakan-akan ada siswa tapi tidak ada. Ini hanya kondisi terpaksa, selama ini belum ada ya, belum ada. Tetap pembelajarannya 2 jam, 2 GB, terus menjadi 30 sampai 40 menit ya. Ini yang penting. Terus begini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti tidak kebingungan. Kalau sekarang pas nanti pas Bapak Ibu nanti seharusnya mungkin itu pas sekolahannya PAS, penilaian akhir semester misalnya gitu. Bagaimana lakukan kreativitas Bapak Ibu, karena muridnya kan muridnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa pinjam murid entah itu 10 atau mungkin kalau tidak bisa 10 kurang dari 10 tidak ada apa-apa, tapi ada murid yang diajar oleh Bapak Ibu saat itu direkam selama 2 GB ya, pinjem, atau itu hanya 2 GB kan, setelah PAS pinjem murid yang bersedia untuk jadi murid saat itu. Nah, itulah dipraktekkan pembelajarannya 2 GB terjadi menjadi 30 sampai 40 menit. Jadi tidak ada alasan lagi, karena sekolahnya PAS tidak bisa, karena ini prakteknya di sekolahnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan muridnya, siapa muridnya yang mau untuk menjadi murid hari itu hanya 2 GB, hanya 2 jam ya. Ini yang penting. Berikutnya Bapak Ibu, nah, ini beberapa kasus yang tidak lulus itu kenapa ya. Yang pertama, RPP yang dibuat dan tidak lengkap. Ada yang RPP itu hanya berisi RKPD, RPP-nya tidak ada. Ada RPP itu yang isinya hanya penilaian, asesmennya saja, langkah-langkah pembelajarannya tidak ada. Ada RPP itu yang hanya media saja yang dimuat, jadi RPP-nya tidak ada, hanya media saja. Sehingga apa? Ya otomatis tidak bisa dinilai. Nah, ini yang penting. Jadi tolong nanti dipastikan, saya itu khawatir kalau RPP-nya itu hanya berupa LKPD, jangan-jangan ketika mengupload tidak sukses. Makanya tolong ini nanti mungkin dari kampus juga, dari prodi bisa mengadakan atau pengecekan bersama, mungkin bisa dipandu bersama bagaimana mengupload itu, terus kemudian cek kembali apakah yang diupload itu sudah sukses, yang diupload itu sudah lengkap apa belum, itu segera dicek, karena kalau hari itu masih proses upload kemudian dicek, maka nanti bisa diperbaharui. Tapi kalau sudah close, jatahnya upload habis, upload itu kan ada batas waktunya, kalau 2 hari ya 2 hari, kalau sehari ya sehari. Setelah itu sudah
tidak bisa ngupload lagi. Nah, ketika tidak bisa ngupload, maka kalau ketahuan saat itu juga tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau saat jadwal upload kemudian dipandu oleh prodi, ayo kita bersama-sama pakai Zoom begini, ayo siapa yang masih mengalami kesulitan dicek lagi caranya ngecek gimana. Nah, itu akan menjadi mempermudah dan akhirnya berhasil untuk upload yang lengkap, RPP lengkap. Ya, ini yang penting saya ingatkan ini. Kemudian video yang diupload juga tidak lengkap. Ada ini video yang diupload tidak lengkap. Tidak lengkapnya seperti apa? Hanya pendahuluan, tadi itu sudah blank kosong semua. Nah, ada. Ini diduga ketika proses editnya itu yang tidak sempurna. Karena itu Bapak Ibu itu boleh mengedit sendiri, boleh. Kalau dirinya sendiri tidak bisa minta tolong orang yang ngedit videonya itu, tapi ditunggu karena ketika ngedit video itu harus mempertimbangkan instrumennya, harus muncul namanya pendahuluannya, intinya, penutupnya harus muncul. Nah, itu harus dilakukan secara baik ya. Kalau tidak lengkap maka nanti ya tidak bisa dinilai, atau kalaupun dinilai rendah, kalau rendah tidak lulus ya. Yang ketiga, tidak mengisi portofolio. Jadi ada peserta yang tidak mengisi portofolio sama sekali. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan pertama malas. Ya, malas paling lulus. Ya. Dijamin ini kalau tidak ada pasti tidak lulus. Ya. Yang kedua, punya portofolio tapi tidak mengerti caranya mengisi, menguploadnya. Ini cara memaparkan, cara mengisi tidak bisa. Ini juga problem. Nah, ya. Terus yang ketiga, membuat deskripsi tapi tidak ada buktinya, tidak ada bukti pendukung. Nah, ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu. Karena itu perlu pelayanan yang aktif dari prodi, ini saran saya, terkait dengan edit video dan upload berkas. Kalau perlu dipandu bersama-sama menggunakan Zoom begini, bareng-bareng sekarang upload, langsung dipantau siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum. Nah, kalau seperti itu, insya Allah akan tuntas semua. Nah, uji kinerja itu ada RPP dan PP. Sekali lagi, instrumennya untuk RPP, ini ada semua, Bapak Ibu sudah punya semua, ini sudah bisa download semua, sudah ada semua. Penjagaan KIKD berindikator, nilainya juga sudah ada, kesesuaian indikator KIKD, peringkat level rumusan ada sikap, ada semua, ini semua sudah ada di penilaian. Dan ini dibuka bebas, siapa yang mau mengambil silakan. Dan ini digunakan untuk memandu Bapak Ibu supaya nanti ketika membuat RPP supaya maksimal, kalau ingin maksimal, ini harus dipertimbangkan. Ya. Misalnya aspek pengetahuan, ya. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan aspek pengetahuan ini dalam indikator yang membuat rumusan aspek pengetahuan. Berarti mesti ada gradasinya. Kalau mampu menjabarkan aspek atau konsep E secara baik itu kan ada levelnya, gitu ya. Itu semua bisa dilihat di instrumen, ya. Terus kemudian memuat aspek audien, behavior, condition, dan degree. Ini saya pikir semuanya sudah out semua di ketika PPG sudah dijelaskan semua gimana cara merumuskan ini. Ini ikuti aja ini, kalau pengen dapat skornya 4 maka harus memenuhi semuanya, jadi gitu ya. Terus mengimplementasikan higher marketing skill atau literasi. Nah, literasi kaitannya kan manfaat
konten itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau merumuskan supaya siswanya memiliki keterampilan berpikir tinggi, itu juga silahkan bebas Bapak Ibu untuk mengembangkan ke sana. Ini pilihan, boleh host, boleh literasi, boleh fosi, silakan ya. Panduannya sudah ada semua. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Jadi mulai dari kesesuaian materi ajar dengan KD, ini kan sudah biasa KD-nya misalnya terkait dengan ibadah apa misalnya gitu, atau di Kemenak itu apa ya, saya tidak pernah begitu menguasai kalau di Kemenak. Kalau di matematik saya bisa contoh, kalau di Kemenak saya tidak bisa memberikan contoh misalnya, atau gini lah tentang wudhu misalnya gitu, tentang wudhu. Nah, bagaimana membuat langkah-langkah pembelajaran yang bisa menjelaskan, bisa memaparkan materi ajar ini supaya sesuai dengan tadi kaitannya dengan wudhu gitu. Supaya ada aspek tiketnya, mungkin Bapak Ibu bisa membuat video prakteknya wudhu, murid-muridnya diminta untuk memaparkan terkait dengan alurnya wudhu itu dari apa sampai ke apa, niatannya gimana, terus kemudian kenapa tuh kita harus wudhu, misalnya gitu. Terus ibadah apa saja yang mewajibkan harus wudhu dulu, ya gitu. Nah, itu bisa dikembangkan di sini, nanti menjabarkan ruang lingkup materinya menjadi lebih bagus. Ya. Ini pengembangan materi bagus. Terus kemudian pengembangan materi urutannya logis. Jadi nanti saran saya ini sebenarnya ini bisa dibuatkan peta konsep. Ini sebenarnya paling enak itu pakai peta konsep. Kalau Bapak Ibu bisa membuat peta konsep, maka Bapak Ibu sudah terlihat bahwa Bapak Ibu mampu menjabarkan ruang lingkup materi secara urutannya logis, terpadu, itu akan muncul semua. Terus kemudian nanti kalau penyajian sumber belajar bahasa demikian, minimal salah satu dari apa yang dijabarkan tadi itu, peta konsepnya tadi itu, ini nanti bisa ditunjukkan bahwa salah satunya menggunakan hasil penelitiannya dari siapa misalnya gitu, itu biasa saja. Yang ini hasil penelitian kan biasa, ada penelitian yang membahas terkait dengan wudhu itu dicantumkan siapa, tahun berapa, jadi tercakup semua sudah. Itu cara untuk mengembangkan terkait dengan langkah pembelajaran supaya Bapak Ibu memperoleh nilai yang maksimal ya. Kemudian penilaian ini ada beberapa yang pertama mengetahui kemampuan awal siswa. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan nanti diberikan di lampiran, ada misalnya ditulis di lampiran. Nanti ketika di pendahuluan itu disampaikan guru memberikan pertanyaan apa untuk menggali kemampuan awal dalam kurung lampiran berapa satu misalnya gitu. Terus ini angket ya. Kalau atas ini pertanyaan menggali, kalau ini angket. Kemudian penilaian hasil belajar, pengetahuan, keterampilan. Kalau ini Bapak Ibu sudah biasa, ini ada soal, ada yang sifatnya seperti angket, ada yang sikap ini biasanya angket. Mungkin keterampilan itu juga ada instrumennya sendiri, checklist. Ini bisa checklist ya. Ini semua bisa dilakukan Bapak Ibu. Contohnya ini, jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai 9 ini maksimal sangat baik, maka Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa rumusan tujuan belajar membuat aspek ABCD ya, yang sesuai dan bervariasi. Menunjukkan ini bedanya, ini bervariasi. Kalau ini pengalaman belajar sesuai dibaca, kalau ini bedanya ini bervariasi. Kan biasa saja Bapak Ibu membuat supaya rumusan tujuan pembelajarannya itu mencerminkan, memberikan pengalaman belajar dan bervariasi.
Sekali lagi kalau hayat ada di skill literasi POSI itu kalau pengen nilainya 9 atau 10, maka mengimplementasikan ya ininya, ya hotnya, ya literasi, ya POSI juga. Ya. Kalau seperti ini memuat semuanya itu, nah, maka nilainya biasa 9. Jadi Bapak Ibu silakan mengukur sendiri, mau dinilai sendiri bisa sebenarnya istilahnya sudah ada semua. Kemudian yang berikutnya yang ini berhasil penyediaan tadi ya saya berikan contoh kalau buat kita konsep yang ini dari hasil siapa itu otomatis tercermin. Kalau praktek pembelajaran itu 19 item itu mulai dari menyusunnya wajahnya itu wajah yang ceria, jangan sampai Bapak Ibu masuk kelas dengan wajahnya wajah masam, senyumnya juga tidak ada, isinya marah-marah. Nah itu sudah jangan harap itu bukan guru yang memesona. Memberikan perhatian kepada siswa ini bisa saja Bapak Ibu dengan melihat misalnya ayo yang namanya si Abdul, coba untuk yang bagian ini gimana? Atau Abdul, yang sudah kamu tuliskan tadi itu sudah bagus, kira adakah yang bisa dikembangkan lagi? Nah, itu perhatian kepada siswa. Ya. Kalau keserasian berbusana semuanya sudah, saya pikir sudah serasi, tapi jangan sampai nanti karena ini terus prakteknya menggunakan kaos oblong, nah ini jangan harap itu bisa rendah nanti ya. Menginspirasi motivasi peserta didik ini banyak cara. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah biasa melakukan semua. Berperilaku bertutur kata yang santun akumulatif, nah, ini penting. Terus tegas ya. Rasa percaya diri, berbicara dengan tegas, ini semuanya bisa digunakan untuk ukur tampilannya Bapak Ibu. Penuh panggilan jiwa, tulus ikhlas memberikan bantuan kepada siswa. Nah, ini bisa dilihat kok dari tindakannya Bapak Ibu aja bisa. Walaupun ini memang penilaian yang kaitannya dengan CP 1 ini lebih subjektif gitu ya. Oke. Berikutnya, apa yang dinilai dalam kegiatan pendahuluan kalau dalam praktek pembelajaran? Mulai kondisikan kelas, motivasi siswa, guru melakukan persepsi. Jadi ini bisa dilakukan dalam satuan tampilan. Ya, tampilan. Gimana Bapak Ibu mengekspresikan bahwa Bapak Ibu juga mengondisikan kelas, gimana Bapak Ibu mengekspresikan bahwa Bapak Ibu juga mengondisikan kelas, juga motivasi, juga memberikan persepsi, ya. Secara bersama-sama bisa satu tindakan untuk membuat 3 hal ini. Menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak harus ini diutarakan anak pembelajaran ini adalah ini boleh seperti itu boleh, atau anak-anak dengan belajar ini kita nanti diharapkan bisa apa, nah, itu sudah cukup itu bahwa itu sebagai tujuan pembelajarannya sudah diungkapkan dan indikator juga sudah ada. Ya. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Ini menyampaikan anak kita nanti akan berdiskusi, kamu menonton video terkait dengan wudhu, setelah itu kamu nanti akan menjelaskan urutannya wudhu dari apa ya, kamu perhatikan nanti, kamu tulis nanti ya, terus diskusikan dengan kawannya mana yang urutan wudhu itu benar, mana yang tidak, itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan kegiatan inti, ya, pemahaman materi benar. Ini materi yang benar, keterampilan, terus dilakukan dalam materi ini juga bisa ketika Bapak Ibu menampilkan dengan kita konsep tadi itu, maka Bapak Ibu nanti bisa kena semua ini. Anak-anak kemarin kita sudah belajar apa saja kemarin, ada peta konsep ya, peta konsep untuk gambar ini, peta konsep ini. Anak-anak ini kemarin kita belajar terkait dengan ini atau kemarin ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian simpul yang ini. Besok kita akan belajar ini. Hari ini targetnya adalah
kamu paham terkait dengan materi ini, itu akan mudah dijelaskan, akan mudah dilakukan oleh Bapak Ibu, nanti termasuk sampai pada tindakan berikutnya setelah selesai pembelajaran pun nampak. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar ini 1, 2, 3, 4. Nah besok ini ya tolong dipelajari dulu di rumah materi ini. Itu akan sebagai tindak lanjut. Di dalam penutup, nah ini tadi yang penutup tadi yang saya utarakan tadi kan penutup sebenarnya. Kalau kita membuat peta konsep, misalnya gini, mengerucut pada kemudian anak-anak, misalnya gini, mengerucut pada bintang terakhirnya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar ini loh. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kita bisa menyimpulkan sudah belajar ini. Besok kita akan ini. Karena itu silahkan tugasnya belajar apa, buku apa, gitu ya. Itu sudah bagian dari menyimpulkan hasil pembelajaran. Evaluasi, silakan menggunakan itu soal 1 atau 2, terus kemudian nanti ditunjukkan bagus, nanti bisa ini, itu juga sudah baik. Tindak lanjut pembelajaran yang ini tadi, oke, itu sudah anggap semua. Nah, tugasnya mahasiswa itu apa? Bapak mengunggah RPP di dalam sistem. Ingat ya, sistem hukum, jadi bukan manual lagi. Kalau Bapak Ibu misalnya nyerahkan RPP-nya atau videonya kepada penilai langsung, tidak terekam di sistem, itu juga tidak bisa. Nanti dianggap di sistem tidak ada data. Tidak ada data, ya. Tidak ada data. Nah, ini yang tidak boleh. Kita ngeceknya itu menggunakan sistem, semua by sistem. Ya. Nah, Bapak Ibu mempraktekkan pembelajaran 2JP nanti waktu itu akan ditentukan kapan harus bikin gitu. 1 hari itu bikin, mau silakan mau pagi jam 1, 2, mau jam 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan, dan itu di sekolahnya sendiri, di kelasnya sendiri, di video-video sendiri, dan di edit sendiri. Boleh minta tolong, maksudnya sendiri itu artinya tanggung jawabnya Bapak Ibu. Terus kemudian membuat tautan, jadi setelah praktek 2JP, merekam pembelajaran baru membuat tautan link video. Nah, ini yang diunggah di sistem dan nanti penilai akan buka ini, ya. Terus Bapak Ibu juga ada fakta integritas. Ini yang penting. Nah, portofolio. Ini portofolio. Tadi portofolio itu ada yang membuat penelitian, publikasi. Ini semuanya 3 tahun sebelum ikut PPG. 3 tahun sebelum ikut PPG. Kas yang bisa digunakan 3 tahun sebelum ikut PPG. Jadi ada komponennya ada 4 ini yang pertama yang tadi dikembangkan tahun 2020 4 ini. 4 ini minimal ada 1 yang terisi minimal ya. Jadi kalau 4 ini semuanya tidak ada, penelitian, publikasi, refleksi, pencarian informasi baru, inovasi, ini semuanya tidak ada, maka tidak bisa lulus. Tapi kalau salah satu saja, misalnya versi diri saja yang diisi, masih bisa, masih boleh. Kalau yang 2 ini yang tambahan, kalau misalnya dua-duanya tidak ada, tidak masalah. Kalau ini ada semuanya 4 ini tidak ada yang ini ini syarat minimal ada 1 dari 4 ini baru ditambah dengan prestasi kompetisi atau pengabdian kepada masyarakat. Ya, jabarannya apa? Seperti ini.
Ini yang paling mudah Jadi refleksi diri itu, misalnya ya, Bapak Ibu di akhir ini yang paling mudah dilakukan. Refleksi diri itu apa? Misalnya Bapak Ibu di akhir semester itu membuat refleksi diri. Kemarin yang tuntas itu berapa orang, yang belum berapa orang, saya harus melakukan tindakan kayak apa, yang belum tuntas ini, yang sudah tuntas saya berikan apa lagi. Itu refleksi diri kaitannya dengan pembelajaran. Refleksi diri ini bisa kaitannya dengan penelitian, bisa pembelajaran. Yang paling mudah dilakukan adalah pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu pasti sudah sebenarnya sudah punya, tinggal mau nulis apa enggak gitu aja. Ini refleksi. Masa guru tidak ada refleksi sama sekali, pembelajaran udah ada refleksi sama sekali, pasti ada. Dokumennya apa? Nanti dokumennya daftar nilainya siswa, terus kemudian tindak lanjutnya apa namanya, yang tuntas berapa, data berapa, yang tidak tuntas diberikan remedi lagi, hasilnya kayak apa, dan ada pembelajaran lagi, belajarnya kayak apa, hasilnya kayak apa, yang sudah lulus diberi pengayaan, pengayaan kayak apa. Ini yang refleksi diri, ya. Ada apa namanya, pengabdian juga mudah. Pengabdian itu Bapak itu menjadi panitia apa saja, itu ada nilainya. Kalau dalam suatu kegiatan itu ada nilainya. Kalau artinya apa menjadi panitia, ya, panitia. Ini kriterianya hanya panitia. Panitia di kriteria 2, ketua, non ketua. Ada nilainya semua. Misalnya panitia peringatan Ketua, non ketua. Misalnya panitia peringatan Hari Kemerdekaan, Bapak Ibu menjadi seksi perlengkapan gitu aja, ada nilainya. Itu non ketua di sini. Tingkat sekolah bisa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ada nilainya sendiri-sendiri. Kalau itu jabatan 3 tahun terakhir, itu yang saya utarakan tadi. Kalau dalam jabatan 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa UPG, kalau prajabatan 1 tahun terakhir, ya, selama menjadi mahasiswa UPG, ya, 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi UPG, jadi 1 tahun terakhir itu yang bisa diunggah. Baik. 4 komponen ini, Nah, yang paling 4 komponen ini sekali lagi ini yang paling mudah dilakukan adalah refleksi diri, yang paling mudah. Kalau penelitian kalau belum punya ya tidak bisa dipaksakan, namanya penelitian itu kan tidak mudah. Kemudian tadi yang 2 ini tambahan, ini baru berlaku 2021, dulu tidak diakui seperti ini. Penelitian yang penting Melaksanakan penelitian. Penelitiannya yang penting tidak boleh penelitian itu dari hasil skripsi, tesis, disertasi yang pernah yang sudah dihasilkan, karena pemenuhan tugas akademik kuliah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi, makalah tidak dapat digunakan karena itu sudah digunakan untuk tugas mata kuliah. Dan nanti berupa apa penelitian publikasi? Boleh laporan penelitian, boleh juga artikel. Dua-duanya juga boleh. Dua-duanya tidak boleh. Voice ini yang punya. Skripsi terkait dengan apa namanya proses pembelajaran, mulai merencanakan, melaksanakan penelitian, mengembangkan inovasi. Jadi bisa membuat skripsi proses-proses ini. Boleh salah satu saja boleh. Misalnya tadi kegiatan melakukan refleksi, terus ternyata kelemahan dalam pembelajaran kemarin ini, berarti nanti ke depan harus perbaiki seperti ini. Fungsinya. Oke, pada teman-teman nanti di bawah saya tunjukkan apa namanya, saya tunjukkan penilaiannya. Bapak Ibu harus menandatangani nota integritas dengan materi 10.000. Jadi karya-karya yang apa namanya itu nota integritasnya, buku, modul, diktatnya gitu, itu bahwa itu karyanya Bapak Ibu sendiri.
Karena nanti dalam pernyataan itu jika ini bukan karya diakui karyanya, maka bisa semuanya sudah dibatalkan. tersedia dalam format Yang penting semuanya sudah disediakan tempat kalau mendeskripsikan. Misalnya ini, dalam deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Misalnya saya dalam melakukan penelitian tahun 2020 saya melakukan penelitian ya, penelitian berjudul apa misalnya ya, berjudul dilakukan X ya, kelas berapa ya, dilakukan di buat definisinya. kelas berapa misalnya ya. Ini Bapak Ibu sendiri yang buatkan definisinya. Misalnya kelas 8. Terus kemudian MTS PAM ya, gitu ya. Terus kemudian hasilnya seperti apa, laporannya itu dilampirkan, laporan penelitiannya. Publikasi juga gitu, tahun 2020 saya telah melakukan publikasi di jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, gitu. Ya. Jadi semua sudah ada tempatnya, tinggal mengisi aja Bapak Ibu. Oke, ini contoh. Kalau dalam penelitian, ini sudah ada tabelnya, judulnya apa, sebagai penulis berapa, ya, terus jenis karyanya, terus kemudian tempat publikasinya di mana, artikel saja, terus kemudian tempat publikasinya di terus mana, volume berapa, nomor berapa, ya, dan seterusnya. Jadi semua sudah ada terus Bapak Ibu volume ya. berapa, nomor berapa, dan seterusnya. Jadi semua sudah ada, Bapak Ibu tinggal Ya, itu caranya. Jadi masukkan semua saja. semua. Ya, itu caranya. Jadi tabel-tabel ada semua, sudah disediakan semua. Termasuk komponen tambahan, misalnya Termasuk kaitannya dengan komponen tambahan, pernah menjadi misalnya juara prestasi di kaitannya dengan dalam kompetisi, pernah menari, menjadi juara di kecamatan dalam lomba menari, misalnya gitu. Di sini ada kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, hasil kompetisinya apa, pesertanya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan, tinggal isi aja. perannya sebagai apa? Termasuk yang PKM tadi, pengabdian tadi itu, perannya sebagai apa, sebagai anggota apa, divisi apa misalnya gitu, atau sebagai sekretaris. Ini nilainya sama, walaupun sekretaris anggota nilainya sama, ketuanya aja yang berbeda. Tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan, ada semua. Penilaian. Penilaiannya berubah penilaian, rubrik penilaian. Kalau Bapak Ibu melakukan publikasi di jurnal internasional, Kalau Bapak Ibu melakukan publikasi di jurnal internasional, maka skor maksimalnya adalah 3. kemudian 3 pas sendiri itu. Ya, 3. Kemudian kalau jurnal nasional Sinta itu 2,5 ini, jadi 3 ada 2,5. Bapak Ibu tinggal menuliskan publikasinya di mana tadi yang di tabel tadi itu, nanti alamatnya jurnal itu dituliskan di bawahnya judul tadi itu, nanti penilai akan ngeklik, akan muncul, akan verifikasi katanya itu. Apa namanya penilaiannya? Ya, ini isinya nanti apa namanya penilaiannya. Kemudian yang berikutnya yang refleksi tadi itu, melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1, nilainya setengah. Jadi kalau Bapak Ibu 3 tahun, ini kan per tahun ada 2 semester, nilainya maksimal semester, per semester perkembangan refleksi pembelajaran nilainya maksimalnya setengah. Ini totalnya sudah 3 kali 2 kali 0,5 ketemu 3. Bayangkan 3, kalau Bapak Ibu buat refleksi 6 semester nilainya 3, itu sudah identik dengan menulis di jurnal internasional. Yang penting boleh juga
melaksanakan refleksi Ya, pelaksanaan itu yang penelitian, penting. intelijen rendah kan Boleh mungkin juga dilakukan, ya. melaksanakan refleksi Terus kemudian pelaksanaan melakukan penelitian. Kalau penelitian aja inovasi rendah kan nggak mungkin dilakukan ya. Ya. Terus kemudian melakukan refleksi pengembangan karya inovasi. Kalau Diklat, pernah diklat melakukan silakan itu pernah kalau dan ya. jamnya 30 sampai Diklat, 80 nilainya diklat 1. itu kalau Tapi kalau kurang jamnya dari 30 sampai diklatnya cuma 1 hari. 80 nilainya 1. 1 hari itu Tapi kalau kurang dari ini dianggap diklatnya sebagai cuma 8 1 jam. hari. 1 hari itu 8 jam dianggap jadi kan sebagai kurang dari 8 30 jam. jam. Kalau kurang dari 30 jam 8 nilainya jam, jadi kan kurang dari 0,35 ini 30 per jam. satu kegiatan. Kalau kurang dari 30 jam, Jadi kalau nilainya Bapak Ibu ikut kegiatan 0,35 MGMP, ini per satu ikut kegiatan. di Jadi kalau kelas Bapak di Ibu ikut sekolah, kegiatan undang MGMP, ikut narasumber, kegiatan itu diklat di sertifikatnya sekolah, nanti kalau undang tidak sampai 30 narasumber, jam maka itu nilainya sertifikatnya nanti 0,35 kalau itu satu tidak sampai kegiatan. 30 jam, Kalau maka Bapak nilainya punya 10 kegiatan 0,35 itu satu 3,5 kegiatan. kalau misalnya 5 Kalau kegiatan Bapak ya Ibu punya berarti 10 kegiatan, ya 3,5 atau 10. Kalau misalnya 5 1,75 kegiatan, ya. ya berarti Itu 1,75 buku, ya. menulis buku LKPD Menulis termasuk buku, ya, menulis buku LKPD termasuk buku yang digunakan di apa sekolahnya namanya itu juga buku yang ada digunakan di sekolahnya nilainya. sendiri pun itu juga Ini yang diterbitkan ada nilainya. Kemendikbud. Ya. Kalau yang Ini yang satu diterbitkan ini diterbitkan Kemendikbud. Kalau yang satu ini diterbitkan oleh penerbit apa namanya belum BSBN, belum BSBN. Kalau buku teks yang dicetak sendiri ada nilainya 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku teks yang itu bisa di LKPD juga bisa, LKPD itu modul minimal 1 semester yang digunakan kalau nasional 2, kalau digunakan di sekolah sendiri nilainya setengah. Sehingga punya potensi katakanlah paling rendah punya modul atau LKPD, kalau digunakan dalam 1 semester maka nilainya setengah. Setengah kalau 6 semester berarti ketemu 3 tadi itu. Banyak nilainya dong. Kalau melakukan refleksi ini 3 ditambah yang ini juga misalnya 3, sudah 6, besar ini udah. Tambah kalau punya buku, yang buku itu juga bisa tambah kalau punya lagi buku, belum yang pengabdian tadi itu. Ya buku itu juga bisa nambahin lagi, belum yang pengabdian tadi itu. Pengabdian juga banyak nilainya, gitu ya. Kalau publikasi internasional, penulisnya berapa orang? Kalau publikasi internasional, penulisnya berapa orang? Kalau penulisnya misalnya 3 orang penulisnya, penulis, maka ada penulis 1. Penulis 1 itu mendapatkan 0,6 bagian atau 60%. Penulis 2 dan 3 ini mendapatkan 0,4 dibagi berdua. Jadi bagiannya 0,2. Ini penulis 2 0,2, penulis 3 0,2. Dari skor ini. Kalau internasional 3 kali 0,6 internasional ya, ketemunya 1,8 ke internasional. Yang ini berarti 3 kali 0,2, 0,6. 0,6. Penulis 2 0,6, penulis 3 caranya menghitung seperti itu. Ya, itu caranya menghitung seperti itu. Ya, refleksi pembelajaran tadi sudah saya jelaskan tadi setengah. Silakan itu dilakukan. Pencarian informasi baru, lokakarya walaupun hanya di sekolah ada nilainya. Kalau menjadi pembicara 0,2, kalau menjadi peserta saja moderator konten 0,1. 0,1 kalau punya 10 kegiatan ada lumayan. Kali 0,1 ketemu 1 lumayan kan? Yang ini sudah dijelaskan pada situ. Ini ya Pak. Apa namanya, kalau di bawahnya itu, di bawahnya 30 jam ini 0,35 nilainya.
KPD, pokoknya dicari yang muda-muda lah, yang muda-muda buku ini. tadi sudah KPD, Aneh kalau Bapak pokoknya Ibu dicari yang muda-muda lah, yang muda-muda ini mestinya Bapak Ibu punya. Aneh kalau Bapak Ibu sebagai guru tidak punya ini, penting. ya. Kemudian Itu yang karya teknologi ini penting. video atau apa silakan. Kemudian karya teknologi ini Jadi yang video atau apa penting silahkan. yang 4 awal tadi harus ada juga isi tidak salah apa-apa. satu. Jadi yang penting yang 4 awal tadi harus ada isi minimal salah satu. Di tingkat Kemudian kecamatan, Bapak Ibu kalau pernah mengikuti kompetisi di tingkat kecamatan, kalau juara 1 sampai 5 itu ada nilainya 0,3 ini. Kalau finalis nasional, finalis saja itu ada nilai 1. Ya. Finalis, apalagi Kemudian internasional PKM, gitu ya. ini yang saya sebut tadi itu. Kemudian Kalau yang PKM, paling kecil PKM tingkat ini sekolah, yang saya sebut tadi itu. ya, Kalau yang tingkat paling sekolah, kecil tingkat kalau sekolah, sebagai ketua ya, 0,3, tingkat sekolah, kalau sebagai untuk selain ketua ketua 0,3, ini kalau ketua, untuk selain ketua 0,2, Bapak Ibu ini kalau ketua satu sekolah apa namanya, Bapak Ibu itu dalam 1 tahun itu kan di sekolah banyak sekali kegiatan. Bapak Ibu pasti itu mesti ada yang terlibat, itu nggak mungkin tidak terlibat. Nah, entah itu perayaan hari besar Islam, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya itu pasti ada kegiatannya, dan itu Bapak Ibu pasti jadi minimal jadi anggota. Kalau anggota sudah 0,2, kalau punya 10 kegiatan dalam 3 tahun itu kan sudah kali 0,2 udah besar ini. Ini sama dengan nulis jurnal nasional. Ya, itu jadi portofolio itu sebenarnya tidak sulit asalkan Bapak Ibu mau mengumpulkan. Kalau kemarin sudah melakukan kegiatan, kemudian di sekolah itu ternyata buktinya hilang atau mungkin belum memberikan bukti terkait kepanitiaan, dia minta sekolah supaya ada bukti bahwa Bapak Ibu menjadi panitia suatu kegiatan. Bukannya itu kompetisi tadi itu sudah, PKM sudah, sekali lagi mulai tingkat internasional sampai tingkat sekolah itu dari semua. Itu sekali lagi. Berikutnya ini kaitannya dengan integritas. Ya. Bapak Ibu, berikutnya ini kaitannya dengan UP daring. Yang kemarin mungkin sudah ada yang mengikuti UP atau yang misalnya mudah-mudahan mungkin yang belum berhasil, gimana nanti UP daring itu ini pengertiannya. Jadi UP daring berbasis domisili itu dilakukan di tempat tinggal domisilinya atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa karena pertimbangan akses internet. Jadi Bapak Ibu itu boleh mencari tempat yang internetnya lebih lancar dari rumahnya Bapak Ibu, tapi tetap dalam satu tempat ada 1 orang. Jadi tidak boleh berkerumun, 1 ruang dipakai berdua, bertiga, tidak boleh. 1 ruang hanya untuk 1 orang, walaupun ruangannya besar. Belum ikut ujian itu ada uji coba. Bapak Ibu belum ikut ujian itu ada uji coba. Uji coba sistem, tolong ini ya, tolong Bapak Ibu kalau ada uji coba, kalau B uji coba, ini ikut. Kalau ini yang tidak ikut, mau ikut dalam uji coba ini. Banyak problem ternyata kalau tidak mau ikut dalam uji coba ini. Karena itu wajib ikut. Jadi wajib ikut untuk uji coba. Uji coba itu gini jelas tentu ya. Hari itu mulai menggunakan aplikasi install bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan aplikasinya itu, bagaimana menjawab soal, sebagainya. Dikondisikan ini 2 hari sebelum hari H. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya UP-nya Sabtu, maka uji cobanya itu hari Kamis. Tujuannya apa kok Kamis? Karena nanti kalau ada problem, ada masalah pada hari Kamis itu, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbaiki pada hari Jumat. Ceritanya begitu.
ya, satu pengawas 15 evaluasi. Ini contoh. Ini ada satu orang yang dia mencari jaringan internet sampai di bawah pohon, dia hafal. Kalau di bawah pohon itu jaringan internetnya lebih lancar, ya dia izin sama pengawas, saya UP di bawah pohon. Nggak tahu pohon apa ini, di bawah pohon ya. Boleh izin ke pengawas untuk mencari tempat yang jaringan internetnya lancar. Tapi sudah dipastikan bahwa di samping-sampingnya tidak ada orang lain ya. Di sini nih. Kemudian ada ibu ini malah naik ke bukit, internetnya lebih lancar. Jaringan naik di bukit karena di bukit itu internetnya lebih lancar. Kemudian ada juga yang pinjam balai desa. Ya, balai desa. Tapi tolong dipastikan kalau pinjam di tempat-tempat yang seperti ini, dipastikan bahwa pada hari hanya itu tidak ada kegiatan. Ini kebetulan di sini ada kegiatan drum band pas ada ujian, sehingga yang lain terganggu. Nih. Nah, dipastikan bahwa tidak ada kegiatan yang lain. Ya. Boleh ada juga sebagian yang nyewa hotel, ada yang nyewa kamar hotel maksudnya. Dipakai untuk ujian itu boleh saja. Ya. Nyewa bukannya pinjam sekolah, boleh pinjam kampus, uang di kampus boleh. Yang penting satu ruangan satu orang. Ya. Ini situasi biasa yang sangat santai. Kemudian ini yang paling ideal. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan diatur ketika uji coba. Jaraknya HP-nya Bapak Ibu, kameranya itu ke yang ujian ini 1,5 sampai 2 meter. Supaya apa? Supaya tertangkap semua kondisi yang ada di ruangan itu. Ini ada UP sambil menunggu penghulu. Ini jadi manten ini. Tapi pas UP sehingga dia mengerjakan UP sambil menunggu acara resepsi. Kemudian yang ini UP di lorong, ya, lorong rumah. Boleh saja, pokoknya bilang sama pengawas untuk mencari jaringan, kemudian di situ terpantau semua masalah. Mimpi mengerjakan UP. Ini mimpi mengerjakan UP. Ini ketiduran UP ya, sampai dipanggil-panggil. Bermain tinju ini gemes dengan melihat soal akhirnya bermain tinju ini juga mendapatkan jawaban mimpi maunya begitu ya. Nah, ini juga mendapatkan jawaban melalui mimpi maunya begitu ya. Nah, selama ini itulah Bapak Ibu kejadian-kejadian yang selama ini di lapangan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu tolong disiapkan sebaik mungkin ya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga lancar dalam menempuh KPP 2021. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang bertanya, tutup dulu. Saya persilahkan, saya tutup dulu slide-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banji, luar biasa. Ya. Semoga dapat Terima kasih Pak Banji, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dapat berkomunikasi gitu Pak ya. oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berkomunikasi gitu Pak ya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu, bisa melalui chat ataupun langsung ke beliau. Silakan Bapak Ibu, bisa melalui chat ataupun langsung ke beliau. Ya, silakan. Pak Irfan. Saya Pak, mohon izin Pak. Saya Pak Saidin dari Blora. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saidin dari Blora. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Banji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah refleksi pembelajaran. itu membuat analisis itu? Ya, betul. Analisis juga termasuk Pak itu membuat analisis. Ya, betul. Refleksi pembelajaran termasuk analisis. Analisis hasil ulangannya siswa dimasukkan juga di situ. Sampai tindak lanjutnya kayak apa, gitu ya. Oh, berarti 3 tahun itu harus ada ya Pak? Bukan harus ada. Bapak pengen dapat nilai banyak apa enggak? Itu hitungannya kan 1 semester dinilai 1, dinilai apa 0,5 gitu. Kalau Bapak selama 3 tahun, berarti Bapak kan bisa membuat 6. Kalau pengen nilainya dapat 1
semua per semester. Tapi kalau Bapak ingin buat satu, silakan satu saja dapatnya, 1,5 dapat setengah gitu ya. Silakan saja. Sudah ada Pak, yang tidak ada kan semester ini yang belum jadi. Terus yang kedua Ya, Pak, silakan saja, kegiatan di makanya masyarakat itu seperti punya panitia peluang kurban di besar ya. masjid juga termasuk. Terus yang kedua Pak, Silakan kegiatan di panitia masyarakat kurban, seperti panitia yang kurban penting di masjid juga ada termasuk Pak. bukti Silakan kepanitiaannya. panitia kurban, Bukti yang penting kepanitiaan itu apa? ada bukti Boleh kepanitiaannya. berupa Jadi bukti SK, kepanitiaan itu apa? keputusan dari Boleh takmir berupa masjid, SK, ya SK, itu, surat terus kemudian keputusan dari Bapak menjadi takmir apa, masjid, misalnya gitu. ketuaannya, Itu atau terus menjadi kemudian seksi Bapak menjadi apa? penyembelian, Menjadi atau menjadi apa, ketuanya silakan. atau Mungkin menjadi ada seksi surat penyembelian SK-nya, atau menjadi apa? tugasnya, Silakan, yang penting ada boleh surat surat SK boleh ya. Ya. SK-nya, Terima kasih surat Pak. tugasnya, surat Ya. tugas boleh, surat Izin SK bertanya Pak, boleh Arif ya. Mulyadi Pak. Terima Ya, kasih silakan, Pak. Pak Arif. Ya. Jelas. Izin bertanya Pak, Arif Mulyadi Pak. Saya Iya, bertanya silakan, Pak Arif. untuk apa Nggih, namanya matur nuwun bukit Pak. ini Saya bertanya masing-masing untuk apa untuk namanya portofolio mungkin sendiri Pak, ini itu ada masing-masing minimal untuk portofolio nilainya atau sendiri tidak, Pak. Yang pertama. Itu ada Yang kedua, minimal untuk nilainya atau pengabdian tidak Pak? Yang masyarakat pertama Pak, itu. Yang kedua, apakah harus panitia saja? untuk pengabdian Sedangkan masyarakat kami Pak, guru PAI apakah itu harus kalau panitia berbicara saja? tentang Sedangkan pengabdian kami guru masyarakat, PAI itu itu kan ada kalau berbicara misalnya tentang menjadi ketua pengabdian takmir, masyarakat terus menjadi itu kan ada ketua, misalnya apa menjadi namanya, ketua takmir, lasis, terus menjadi katakanlah ketua apakah apa harus namanya panitia saja ataukah lasis katakanlah begitu. pengabdian-pengabdian Apakah yang harus lain juga panitia bisa saja Pak? Terima ataukah kasih Pak. Ya. pengabdian-pengabdian Oke, yang langsung lain saya jawab. juga Jadi PKM bisa kalau Pak? Terima kasih Pak. Kalau Bapak Ya. menjadi Oke, langsung saya ketua jawab. Jadi Lazis, PKM kalau ya, pengabdian, itu kan kalau sebagian Bapak dari menjadi kepanitiaan ada SK-nya, ketua ya toh? Lazis ya, SK-nya itu kan sebagian dari dianggap kepanitiaan ada sebagai SK-nya. panitia Ya, toh? Lazis, SK-nya itu ya. Bapak dianggap sebagai ketuanya. panitia Itu Lazis tetap ya. konteksnya Bapak memang sebagai panitia. ketuanya. Ya, Nah, yang itu dia itu panitia, itu tetap konteksnya memang panitia tandanya panitia. ada SK-nya, Ya, yang dia itu panitia konteksnya namanya, gitu. Panitia tandanya surat ada tugasnya, SK-nya, SK ada kebangsaan, ya. apa Kemudian namanya yang kedua, portofolio surat tugasnya, itu SK atau surat tugas gitu ya. Kemudian yang dari kedua, penilaian portofolio itu bobotnya 1/7 dari penilaian bobotnya kecil, UKIN, 1/7 saja. 1/7 tapi tidak boleh 0 ya. Bobotnya kecil Kalau 1/7 saja. apa namanya 1/7. RPP Kalau dan Bapak Ibu apa videonya itu namanya bagus, RPP dan videonya itu bagus, sudah bagus, sangat bagus video RPP. Kemudian portofolionya ada, walaupun tidak terlalu maksimal, itu masih punya peluang untuk lulus. Tetapi kalau Bapak Ibu portofolio RPP dan videonya sangat bagus, tapi portofolio 0 sudah tidak bisa lulus. Ya, walaupun sepertujuh. Ya. Terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu RPP dan praktek pembelajarannya bagus atau biasa-biasa saja, kemudian jadi sumbangsihnya portofolio itu hanya 1/7 Bapak Ibu, 1/7 saja, ya, tapi harus ada 1/7 tapi harus ada. Coba nanti Bapak bikin simulasi, ya, simulasi 6 apa namanya 3/7-nya itu dari RPP, 3/7 dari praktek pembelajaran, ditambah 1/7 dari portofolio. Kalau misalnya 90 yang simulasi nilainya RPP dan UG sudah kalau misalnya 90 yang nilainya RPP dan UG sudah 90, ditambah berapa ya? buat aja 6 kali 90 ditambah berapa ya 1/7-nya ini supaya dapat nilai itu 70. Ini buat caranya itu gitu Pak ya. Terus yang selanjutnya Pak, Itu Pak Yudin Pak. cara yang itu gitu Pak ya. Untuk UP sendiri Pak, Selanjutnya Pak, izin Pak Yudin Pak. digabung dengan Untuk UKIN UP sendiri Pak, untuk UP sendiri itu bagaimana penilaiannya untuk kelulusan Pak? digabung UP dengan itu UKIN berdiri ataukah sendiri. Jadi bagaimana Bapak untuk kelulusan Pak? Mohon UP maaf. itu berdiri sendiri. Jadi Bapak Ibu disebut kalau lulus. hanya lulus Kalau UP lulus, UKIN lulus. Kalau hanya lulus UKIN saja, UP-nya tidak lulus, belum bisa disebut lulus UKM PPG. bisa disebut Bapak Ibu lulus UP saja, UKIN-nya belum
bisa disebut lulus KPPG. Harus dua-duanya KKM-nya sama Pak. lulus berdiri sendiri. Ya, saya Pak. Ya, silakan. KKM-nya sama Pak 70 Pak UP Pak. Ya, Saya Pak. ya, silakan. Pengabdian bab jadi RPRD dan masyarakat. Nggih. Pengabdian bab jadi RPRD Mana, dan Pak? masyarakat. Gimana Pak? Mohon izin bagi RT atau RW itu termasuk pengabdian masyarakat Pak ya. Saya mohon izin Pak Jadi Yudin RT nih. atau RW itu termasuk pengabdian masyarakat Pak ya. Ketua RT, ketua Ketua RW, RT, ketua RW, sebenarnya ketua RT, ketua apa RW namanya, dimasukkan itu silahkan saja. sebenarnya apa namanya dimasukkan silahkan saja. Ini Pengabdian konteksnya itu masyarakat. nanti di Sebagai Pengabdian masyarakat. sebagai Iya. SK-nya yang penting ada. Itu Pak, maaf mohon izin Pak Yudi nih. Ini ada ya. Iya. Ada. Iya. Ini Itu Pak. Pak, mohon izin Pak Yudin nih. SK dan portofolio, apakah itu Ini, harus Pak, diikuti dengan Mengenai SK dan portofolio, apakah itu harus diikuti dengan sertifikat apakah itu yang portofolio pengabdian kita di masyarakat, di Bajdes, ketua Bajdes, apakah itu portofolio sama? Oh iya persiapan Temennya tadi itu suaranya Bapak terputus oleh suaranya temennya tadi itu yang sedang ngomong tadi itu. Tolong Oh, iya, yang iya. lain dulu Bahasa ini dulu. banyak juga, Jadi mohon maaf. yang ngomong gantian ya. Oh iya. Ini Pak saya Bahasa mau ini Pak nanya Yudin untuk Pak, mohon pengabdian maaf. di masyarakat, Ya. contoh kita Ya, menjadi ketua gini Pak saya mau Bajdes, nanya, sedangkan itu untuk SK-nya pengabdian di ada, masyarakat, contoh portofolionya kita ada, itu menjadi harus ketua diikuti Bajdes, dengan sedangkan itu sertifikat atau SK-nya bagaimana? ada, Yang portofolionya kedua, ada, itu harus dikala nanti diikuti dengan mahasiswa lulus sertifikat di atau UPI, bagaimana? tapi Yang UKIP-nya kedua, tidak lulus, ya dikala hanya nanti salah satunya, mahasiswa lulus sedangkan di kelulusan itu harus UPI, tapi di kedua-duanya. UKIP-nya tidak Apakah yang lulus, yang satunya hanya salah itu satunya, sedangkan bisa kelulusan itu harus menyusul atau bisa kedua-duanya. mengulang? Apakah yang Pak, satunya mohon itu maaf. Pak, baik. bisa Saya jawab. menyusul atau Jadi, bisa Bapak, mengulang? Gimana itu Pak? saya Mohon Oke Iya, maaf. ya Pak, baik. UP Saya jawab. Kalau Jadi ya. Bapak Bapak lulusannya ada baru dua ya, lulus, UP UP saja, dan UP dan UKIN. Kalau Ya. misalnya Ya. Bapak baru lulus UP saja, UKIN-nya belum lulus ya, Ya. Anda Kalau yang bisa baru lulus ikut UP-nya, ngulang yang UKIN Ya. saja. Bapak hanya ngulang Oh UP gitu, saja. iya. Kalau yang nggak lulus Kalau UP-nya, Cara Iya. ngulangnya mohon Yang maaf, ngulang cara UP ngulangnya saja. ngikutin ke gelombang kemana Kalau itu? Itu dua-duanya Kalau ketinggalan cara ngulangnya, waktunya mohon itu. maaf, cara ngulangnya Ngulangnya ngikuti ke kapan? gelombang Ngulangnya kemana pada itu? periode Kan udah ketinggalan berikutnya waktunya akan gitu. ada ngulangnya kapan? Ngulangnya pada periode-periode berikutnya akan ada penjelasan. Kalau Bapak udah Desember, maka tahun depan ikutnya lagi. Kalau belum lulus tahun ini gitu ya, nanti ada ujian retaker Pak ya. Ini tahun ini ada 2 ujian retaker. Yang belum lulus tahun kemarin, yang termasuk yang belum lulus pada tahap 1, 2 kemarin itu nanti ada ikut retaker kedua. Jadi ada gitu Pak, ada Jadi ikutnya nanti di tahun berikutnya gitu Pak ya. ya. Kalau Oh, Bapak jadi ini ikutnya nanti ujiannya di tahun berikutnya ikut gitu PPG-nya Pak kan di ya. akhir tahun ini. Kalau Iya, Bapak betul. ini Kan Desember tuh ujiannya baru ujian nanti. ikut PPG-nya kan di akhir tahun Kalau ini. Desember ini nggak Iya, mungkin betul. tahun Bapaknya kan ini Desember tuh baru bisa ujian tahun nanti. depan. Tapi Iya. kalau yang Kalau Desember peserta tidak yang mungkin kemarin tahun sudah ini mengulang. ikut Bisanya apa tahun namanya, depan. Tapi retaker kalau yang yang kemarin, peserta yang ikut kemarin PPG sudah yang sudah ujian ikut apa kemarin namanya belum lulus, retaker bisa yang kemarin, ikut retaker PPG pada yang sudah bulan ujian November kemarin atau belum lulus, bisa ikut Iya, iya. retaker pada Makasih Pak. Ya, bulan siap. November atau Desember Nah, ini. terus kemudian surat Iya, iya. tugas Terima kasih Pak. atau Iya, SK siap. Ya. atau Nah, sertifikat. terus kemudian Kalau surat pengabdian tugas salah satunya saja atau tidak SK apa-apa. atau Kalau sertifikat, kalau SK pengabdian itu salah satunya saja tidak apa-apa. Idul Kalau Kurban surat di sekolah, SK Iya, betul. menjadi surat panitia SK-nya Idul Kurban di dari sekolah, kepala sekolah, Ya, itu loh betul. Pak, kan biasanya ada surat tuh SK-nya, surat dari kepala sekolah, surat apa itu loh Pak, kan biasanya ada tuh ya surat ketuanya siapa, kegiatan terus bagian apa siapa, kan ada nih kan. Idul Kurban Itu itu sudah ketuanya siapa, nggak perlu terus sertifikat lagi. bagian di siapa, Oh, kan ada iya, jadi iya, iya, makasih itu Pak. saya Ya, sudah siap. cukup, nggak perlu sertifikat lagi ya. Oh iya, iya. Bertanya, Ya, Pak. makasih Pak. Ya, siap. Ya, Izin bertanya, Pak. Ya. bertanya, Pak. Ya, Assalamualaikum Izin bertanya, Pak. wabarakatuh. ya. Saya Hamid dari Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelulusan PPG itu memang hanya tergantung dari hasil UPIN dan UP, Pak. Bukan, Pak. Jadi gini, saya luruskan. Itu memang tidak ada Saya luruskan. gitu. Saya luruskan. Hanya Bapak ini, saya luruskan ya. Ini ada yang salah persepsi. Bapak ini boleh daftar UKM PPG kalau sudah lulus dari kampus. Dan di kampus itu lulus itu diukur dari proses kampus. Bapak tahapannya Bapak harus lulus dari kampus dulu, lulus dari proses PPG dulu. Kalau Bapak tidak lulus dari proses PPG, tidak pernah bisa ikut UKM PPG. Kalau Bapak tidak bisa, itu penting sekali proses itu di kampus itu. Kalau Bapak tidak bisa lulus dari itu, tidak akan pernah bisa ikut UKM PPG. Untuk menuju ke ujian PPG, ya proses itu untuk menuju PPG seperti Bapak kalau belajar silat itu ya, Bapak kan punya sabuk apa itu, sabuk putih, sabuk hitam, sabuk apa itu ya, itu kan untuk menuju yang tinggi kan harus pertimbangannya ke situ, bawahnya itu Pak, bukan tidak pertimbangannya ke situ, jadi jangan salah paham. Ini kan memang kebetulan kita hampir 2 tahun. Yang kedua, Pak, ini kan memang kebetulan kita hampir 2 tahun ini pandemi, sehingga kan ya otomatis kegiatan-kegiatan di luar itu juga sangat sedikit sekali, sehingga kan guru-guru juga selama pandemi ini banyak kegiatan di rumah, daring dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya itu kan sangat sedikit, kalau ada pun hanya paling webinar. Kita juga apalagi untuk portofolio itu ya sertifikat yang berumur 3 tahun. Untuk menyiasat itu gimana, Pak? Jadi paling untuk tidak menyiasat itu gimana, Pak? Bapak, jadi paling tidak Bapak membuat refleksi. Kita kan merefleksikan dalam 1 tahun Kita kan merefleksikan kita sudah melakukan apa saja, dalam 1 tahun kemarin dalam 1 semester sudah melakukan apa saja, kita sudah melakukan tes, dianalisis, kan ada itu tuh. Iya, Pak. Ini kali itu 6 semester kalau ke Bapak punya 3 kan sudah banyak tambah lagi. Iya, Bapak Ini itu 6 semester kalau ke Bapak punya 3 kan sudah banyak tambah lagi kalau Bapak punya LKPD. Walaupun pembelajarannya daring, Bapak kan pernah LKPD toh. Nilainya sudah banyak itu Ya, 6 semester. LKPD itu per semester membuat satu, nilainya sudah banyak itu 6 semester. Dalam bentuk LKPD. Jadi nanti buktinya ya dalam bentuk LKPD. Kalau refleksi ya Betul, LKPD itu Bapak ya. diskusikan Terus hasil kalau refleksi ya, hasil refleksi itu Bapak diskusikan hasil refleksi itu wujudnya dibuat semester 1 tahun 2019-2020, semester 2 2020 dibuat per semester itu sudah tinggi. Bayangkan kalau sudah tadi itu kan 3 dengan 36 sama dengan menulis jurnal internasional sebanyak 2, Pak. Jurnal nilainya juga besar itu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau bertanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Itu maaf kan mau dalam proses bertanya. pembelajaran. Jadi kalau misalkan penilaian langsung dari refleksi kepala diri sekolah juga itu kan bisa ya, dalam Pak? proses pembelajaran. Misalkan Jadi kalau misalkan disupervisi, penilaian oleh langsung kepala dari kepala sekolah, sekolah juga bisa atau ya, Pak. bisa juga kita Misalkan waktu disupervisi akreditasi oleh kita kepala diasesor sekolah, oleh atau asesor bisa yang juga terkait, kita misalkan waktu supervisi akreditasi pembelajarannya kita apakah itu bisa diasesor termasuk oleh asesor ke dalam yang terkait, refleksi, misalkan itu yang pertama. supervisi pembelajarannya Kemudian apakah itu untuk bisa yang termasuk kedua, ke dalam pengabdian nih, refleksi, Pak, yang itu yang poin pertama. 6, Kemudian untuk untuk yang nomor 6, kedua, kan untuk situ SK ada pengabdian kepanitiaan nih Pak yang poin ya, Pak, 6 sebagai untuk ayat ketua undang atau nomor 6 sebagai kan anggota dan lain sebagainya. kepanitiaan Yang saya ya tanyakan, Pak, apakah apakah sebagai untuk ketua pengabdian atau kita di sebagai sekolah, anggota dan apakah lain bisa sebagainya. juga Yang saya memasukkan tanyakan, SK apakah mengajar untuk kita, Pak, pengabdian mulai kita di misalkan sekolah, SK mengajar awal apakah kita bisa dari juga mulai tahun memasukkan berapa SK kita mengajar mengajar kita sampai Pak? Mulai sekarang, apakah misalkan itu bisa SK dijadikan mengajar untuk awal kita dari pengabdian, mulai mungkin tahun seperti berapa itu, kita Pak. mengajar sampai sekarang, saya apakah itu jawab. bisa dijadikan Yang untuk kedua saya jawab, pengabdian? Mungkin SK seperti itu tidak Pak. bisa dijadikan Ya, pengabdian. saya jawab. SK itu sebagai Yang tugas, kedua saya jawab, tugas SK yang itu Bapak tidak itu bisa wajib, dijadikan bukan pengabdian. pengabdian. SK itu Pengabdian sebagai itu tugas, tambahan. ya. Makanya Tugasan Bapak itu panitia wajib, bukan itu apa? pengabdian.
pengabdian kan tambahan. Makanya panitia itu apa? Panitia di sekolah pun banyak kan sebenarnya kegiatan di sekolah itu, panitiaan itu. Nah itu tinggal Bapak Ibu minta ke sekolah, pernah ada kegiatan apa gitu, minta untuk SK-nya, surat tugasnya untuk kepanitiaan itu aja sebenarnya. Nggak bisa SK itu kewajiban, bukan pengabdian. Yang kedua, refleksi itu bukan dimaknani sebagai kepala sekolah mensupervisi Bapak Ibu atau pengawas itu bukan. Tapi refleksinya Bapak Ibu terhadap proses yang dilakukan dalam satu semester. Satu semester kemarin saya punya perencanaan seperti ini loh. Terus kemudian setelah saya lakukan evaluasi, ternyata anak-anak yang belum tuntas itu pada saat tengah semester ini saya berikan tindakan lanjut berupa remedi, pengajaran remedi, terus saya tes lagi, akhirnya yang tuntas menjadi sekian. Analisis itu hasil analisis tesnya itu Bu, refleksi itu ya, bukan penilaian dari kepala sekolah, bukan ya. Ya. Oke, clear. Ya, Senor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nur dari kelas VKP dari Purbalingga, Jawa Tengah. Yang saya mau tanyakan mungkin hanya mengulang untuk pengetahuan saya yang pertama Pak, terkait dengan kegiatan atau pengabdian di masyarakat, itu berarti bisa panitia bisa sholat tugas misalnya jadi ditugaskan untuk tepat Jumatan, itu berarti jadi mintakan sholat tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan refleksi berarti nanti yang dokumen yang diupload itu berupa daftar analisis nilai gitu Pak. Oke, saya ulang. Refleksi itu yang diupload apa perencanaannya Bapak Ibu. Oke, saya ulang. Terus refleksi itu yang diupload apa perencanaannya Bapak Ibu. Terus hasil analisis ujian. Terus tindak lanjutnya. Analisis saya perencanaan. Terus hasil analisis hasil ujian, terus tindak lanjutnya. Itu menjadi satu rangkaian, satu refleksi. Yang kedua, kalau menjadi khotib dan sebagainya, khotib itu kan bukan kepanitiaan toh, bukan barang kepanitiaan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu saran saya begini, kalau Bapak Ibu menjadi takmir masjid, terus dibuatlah kepanitiaan untuk Jumat ini, siapa yang menjadi ketuanya, wakilnya siapa yang mengatur bagian kesehatan. Nah, itu bisa dimintakan dibuatkan SK, itu SK kepanitiaan. Nah, nanti ada nilainya itu ya, bukan SK menjadi khotib, bukan. Berarti khotib tidak bisa Ya, bisa. Lebih baik Bapak kepanitiaan terkait pelaksanaan sholat Jumat. Terutama saya tadi ada beberapa revisi khawatirnya. Ini ada yang rame ini. Ada yang rame sehingga terus kalau menjadi petugas PPS bisa Bang? Panitia pemungutan suara. Pemilu apa itu? Pemilu, misal panitia pemungutan suara. Tidak apa-apa kalau panitia, tidak apa-apa. Bapak menjadi panitia pemilu. Nah, kan ada SK-nya tuh ya, ada surat tugasnya tuh ya. Tidak apa-apa, itu boleh. Nah, terus itu yang panitia PHBI, SK-nya dari desa. Silahkan boleh, panitia boleh, panitia desa boleh, sekolah boleh, kecamatan boleh, bebas ya. Yang penting ada SK-nya itu. Terakhir Pak. Iya, silakan. Muhammad Khairon Bakti, angkatan 2. Untuk kalau portofolio ini kan nilainya kan 1/7. Alangkah bagusnya, ini pasti lebih senang semuanya ketika ditampilkan juga untuk video UKIN yang menurut Bapak itu paling bagus dan paling lengkap. Untuk kalau syukur-syukur bisa ditampilkan Pak. Terus yang kedua adalah RPP lengkap. Itu kita kan sudah insya Allah semuanya sudah melaksanakan dan sudah mengirimkan RPP lengkap Pak. Cuman kita kan nanti ada materi ajar KPD, sumber belajar dan juga penilaian. Dan alangkah baiknya kalau Bapak menampilkan
RPP yang nilainya itu sangat Baik, ya. bagus begitu, Bapak Pak. termasuk Mungkin itu saja aliran Pak yang dari saya. Terima kasih Pak. baik, ya. Bapak termasuk aliran yang suka meniru. Nah, aliran yang suka meniru itu kalau ditegaskan menjadi tidak kreatif. Justru yang perlu ditampilkan adalah rambu-rambunya. Kalau rambu-rambunya sudah diberikan, kreasinya pada Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan ini yang pun tidak ada di dunia ini yang ideal tidak ada. Nah, itu yang makanya rambu-rambunya yang diberikan silahkan berkreasi. Ya. Terus kemudian begini, ingat. Sebentar, ini Bu Nur Nazmi bisa di-mute dulu. Jadi ini yang penting. Saya akan jelaskan sedikit. Gini, Bapak Ibu, jadi ini yang penting. RPP dan video itu tidak bisa diambil dari, terutama video dalam praktek PPL yang apa namanya di PPG-nya. Jadi video itu diambil pada hari H di jadwal mungkin di jadwal praktek pembelajaran. Ya, ini yang saya tekankan. Kemudian yang kedua, RPP itu RPP yang terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Bukan RPP dari hasilnya ketika kemarin kemudian diberi apa dimuat-muatkan, tapi yang akan dipraktekkan dalam UKIN pada hari H. Itulah RPP yang digunakan. Itu ya. Itu yang penting yang perlu saya tegaskan. Jadi sekali lagi kita tidak akan mau memberikan contoh ini loh praktek pembelajaran ideal atau tidak. Karena apa? Kita tidak boleh menutup kreativitas Bapak Ibu, justru yang akan dinilai kreativitas Bapak Ibu. Itu ya. Itu Pak Khairun. Iya Pak, cuman kan contoh Pak, jenengan tadi kan hanya menyampaikan video itu durasinya hanya 30 sampai 40 menit. Sedangkan kan untuk penilaian sendiri nanti kan kemungkinan kalau kita ngedit kan ada tulisannya ini apa salam pembuka, terus kegiatan inti, motivasi, diskusi, penyampaian dan penutup. Mungkin dan juga nanti katanya ada perkenalan dari apa mahasiswanya. Itu kan saya belum jenengan sampaikan atau mungkin rambu yang jenengan maksud dengan rambu-rambu tadi Pak. Bapak bisa mengunduh ya rambu-rambu itu di pedoman penilaian. Bapak bisa mengunduh di lamannya UKM PPG pedoman penilaian. Ya, yang dinilai apa saja. Ketika membuat video, makanya nanti Prodi biar memfasilitasi Bapak Ibu coba menganalisis mungkin salah satu teman ini dari Bapak Ibu ini kalau ditampilkan kira-kira yang disebut pembukaan yang mana tidak perlu ditulis ini pembukaan ini enggak, tapi kita bisa tahu ini yang disampaikan oleh Pak Khairun yang awalnya adalah pembukaan. Ya, di pembukaan itu muncul apa saja di situ, mana yang tidak muncul. Nanti itu akan nampak ya berdasarkan kriteria atau instrumen yang sudah disediakan oleh Panitia Nasional di laman UKM PPG. Gitu ya. Jadi itu aja itu yang diambil, coba itu digunakan untuk praktekkan. Kalau pengenan ya bersama-sama diskusi bersama-sama itu harus ditunjukkan hasil analisis kok begini, kurangnya begini. Nanti dia akan fasilitasi itu bisa begitu, itu akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi sekali lagi gitu caranya gitu. Sudah disediakan itu rambu-rambunya. Pak Banji, ya berupa instrumen. Terima kasih. Kami rasa sudah jam 5, insya Allah. Ya, terima kasih. Cukup. Kemudian rasa sudah terkait jam 5, pertanyaan insya Allah, dari Bapak Ibu sekalian nanti insya Allah kami cukup. Kemudian teruskan. tadi terkait pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian nanti insya Allah kami apakah teruskan. kegiatan ini kegiatan itu masuk Tapi ke dalam arahnya itu rata-rata pertanyaannya mengenai apakah kegiatan ini kegiatan itu masuk ke dalam pengabdian atau bukan. Itu kan arah pertanyaannya hampir sama seperti itu. Insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang ingin kami sampaikan atau ingin closing dari Bapak itu terkait nanti penilaian akhirnya agar mereka lulus itu minimal memenuhi portofolio berapa, berapa nilai berapa gitu Pak. Untuk mempertegas kepada para peserta ini biar mempersiapkan secara lebih rinci gitu Pak. Ya, jadi untuk yang UKIN komponennya 3. Pertama RPP, kedua video, ketiga portofolio.
ya, 3 ini. Nah, tidak ada batasan 3 ini, satunya harus berapa, satunya berapa, sampai tidak. 3 komponen ini setelah dibobot, ya, dibobot, RPP dan portofolio ini bobotnya digabung ini bobotnya 6/7, portofolio 1/7. Jadi RPP video itu 6/7, portofolio 1/7. Nah, dari situ setelah dihitung ketemulah minimalnya harus 70. Kalau UP Ya, minimalnya 70. Jadi tidak seperti kalau UP minimal 70, mungkin rata-rata 70, itu kan sendiri-sendiri gitu. Kalau ini digabung antara RPP, video, dan portofolio dengan bobot seperti tadi itu ya Pak. Itu caranya begitu. Jadi tidak ada berapa minimalnya ada portofolio itu. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya saya berikan ilustrasi, RPP dan PP itu 100 ya, 200 betul? kalau kali 200 toh? Ya, 200 kalau kali 6/7 ditambah portofolionya misalnya kecil sekali. Besar itu ditambah Itu masih bisa portofolionya misalnya kecil sekali. Kalau Kecil sekali pun itu masih bisa lulus. Yang penting portofolio ada. Kalau RPP dan PP-nya sama-sama dapat 100, tapi mungkin apa enggak Bapak Ibu dapat 100 di situ, kan juga tidak mungkin toh. Caranya mikir Ya ada kemungkinan ya ada, tapi kan kecil. Gitu ya. apa namanya? Itu caranya mikir begitu. Jadi jangan berpikir bahwa portofolio minimalnya berapa, RPP berapa, PP berapa. Oh, kalau itu dibatasi seperti Bapak Ibu setengah mati, susah itu nanti. Makanya kita sadar itu bobotnya dibuat 1/7. Yang penting yang perlu. Jadi itu Pak ya. Itu yang penting yang perlu. Misalnya begini ya, saya buat ilustrasi tadi itu. Kalau 100 kan sudah 200 tuh ya. Kalau misalnya portofolio hanya 10, ya hanya 10 kayak gitu, itu sudah dapat berapa? Dibagi 7 ketemu 210/7 ketemu 70. Oh sorry saya salah. 100/7 200. Sorry saya salah. Jadi 100/7 itu 200/7. Nanti tinggal portofolionya dapat berapa? 6 itu kalikan 6, jadi 200 dikalikan 6, 1200 kali 6 berapa? 1200 ya. 1200 kalau dibagi dengan 7 itu sudah berapa itu? Berapa itu ketemunya? 1200 dibagi 7. Biar gampang. Ini nih saya pakai kalkulator aja lah biar gampang. 110 bagi 7 saya clear belum ya. 110 bagi 7 saya clear belum ya. 6 kali 100 sudah ketemu dibagi 7. Sudah ketemu 85. Andaikan RPP 100 sudah ketemu 85. Yang penting portofolio ada sudah melebihi. Misalnya lagi saya berikan, misalnya 90 kali 6/7 itu sudah ketemu 77. Kalau RPP itu rata-ratanya 90, itu kalau portofolionya kecil pun itu sudah bisa memenuhi. Bagaimana kalau 80 dengan 80 coba sendiri intinya ngitungnya ini Bapak Ibu ini ngitungnya ya saya aja udah saya tampilkan aja lah cara hitung ini timbang nanti pikiran Bapak Ibu ada yang hitung ya, cara yang hitung ini nyoba yang hitung Peser ya dengan PP kan RPP dengan PP ya, praktek pembelajaran ini kan ada rata-ratanya dibagi 2 diboboti 6/7 ditambah portofolio dikalikan ya portofolio ini mikirnya dikalikan jadi seandainya 1/7 RPP sama ini PP mikirnya dapat
Jadi seandainya RPP sama PP ini dapat 90 ditambah 90 dibagi 2 kali 6 per 7 ditambah portofolionya misalnya dapat 10 saja kali 1/7. Jadi lihat, ini kan 90 tambah 90 bagi 2 kan 90. 90 kali 6, 540 dibagi 7 ditambah 10 per 7. Ketemu 560 per 7. Berapa ini? Ini ketemu 80. Ini Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu dapat 90-90, ini hanya dapat 10, itu sudah rata-ratanya 80. Jadi portofolio itu kecil bosnya dibandingkan yang itu. Tapi harus ada. Sekali lagi, harus ada. Ini yang penting. Harus ada. Kalau tidak ada, sudah dijamin tidak lulus. Kalau ini 0, kalau tidak ada sama sekali. Itu ya mikirnya ya. Kalau ingin coba sendiri silakan. Coba sendiri hitungan sendiri. Itu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Cukup. Insya Allah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Penjelasannya Insya Allah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab, saya rasa kita cukupkan dulu Pak. Waktu sudah jam 5 lewat. Terima kasih. Betul saya Pak. Pak Bani mohon nanti untuk materi dikirimkan ke kami ya Pak ya. Pak Bani mohon nanti untuk materi dikirimkan ke kami ya Pak ya. Kami peserta ada yang meminta gitu Pak. Pak yang slide PowerPoint bisa dikirim sih. Nanti saya kirimkan Pak Mahmud ya. Pak Bani makasih. Sami Pak. Boleh apapun. Maaf. Saya izin Pak Dikan. Makasih Pak Dikan. Makasih Pak. Namanya Pak Dikan. Iya siap, makasih Pak. Kami jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Pak Bani. Kami jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.